Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan pengalian data melalui observasi pembelajaran, sarana prasarana, dan lingkungan. Adapun tujuan pelatihan ini yang pertama adalah peserta memahami hal penting sebelum melakukan observasi. Jadi peserta sebelum melakukan observasi perlu memahami hal-hal apa saja yang perlu dipahami. Yang kedua, peserta memahami hal penting saat melakukan observasi. Jadi sebelum observasi harus memahami apa yang harus dilakukan, demikian juga ketika sedang melaksanakan observasi, apa saja juga yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta memahami aspek dan indikator pada observasi pembelajaran di kelas, observasi sarana prasarana, dan observasi lingkungan. Inilah 3 tujuan pelatihan ini yang ingin kita capai di akhir sesi ini. Adapun hal-hal penting apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang asesor sebelum melakukan observasi adalah satu, mempelajari mana butir-butir yang ada dalam instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ini yang perlu dilakukan observasi. Jadi perlu diidentifikasi dulu, diinventarisir dulu untuk memudahkan cara kerja nanti. Yang kedua, menentukan apa yang menjadi fokus dalam observasi. Saya kira ini penting supaya ketika Bapak Ibu melakukan observasi bisa membidik data-data observasi yang memang sangat penting untuk dicatat dan dikumpulkan dengan data-data lain yang diperoleh dari pengalian data melalui telaah dokumen, wawancara, dan juga angket. Yang ketiga, tentukan bagaimana Anda akan mencatat keadaan atau kegiatan yang diobservasi. Ini juga penting supaya ketika pelaksanaan observasi, Bapak Ibu sudah menyiapkan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk dicatat. Sehingga waktu observasi bisa efektif. Kemudian yang keempat, menentukan perilaku apa saja yang akan menjadi target observasi. Umpamanya ketika observasi di kelas, Bapak Ibu tentunya akan mengamati guru mengajar. Bagaimana perilaku guru selama mengajar, demikian juga perilaku para siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diobservasi. Ini juga penting, sehingga apa yang dilakukan sebelum observasi sudah dalam kondisi siap, sehingga pada saatnya Bapak Ibu bisa melakukan observasi dengan baik. Kemudian yang keenam, memperkirakan berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk observasi pada setiap keadaan dan kegiatan.
Ini juga terkait dengan pengaturan waktu sangat penting karena diketahui ya bahwa seorang asesor ketika melakukan observasi waktunya sangat terbatas, itu hanya 2 hari, sehingga manajemen waktu ini perlu menjadi pertimbangan utama. Kemudian hal-hal penting apa sajakah yang perlu diketahui atau perlu dilakukan oleh asesor pada saat waktunya melakukan observasi. Inilah beberapa poin penting yang perlu Bapak Ibu sebagai asesor untuk melakukan kegiatan pada saat observasi. Yang pertama, sampaikan kepada pihak-pihak yang akan atau sedang diobservasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Artinya apa? Jadi misalnya ketika asesor mengobservasi kelas, guru yang mengajar di kelas itu agar memperagak atau melakukan proses pembelajaran secara alami, secara natural ya. Tidak ada perubahan gaya atau perilaku supaya apa yang Bapak Ibu observasi, yang Bapak Ibu lihat itu betul-betul demikian adanya ya, tidak dibuat-buat, sehingga diperoleh data yang apa adanya, yang benar terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah harus bersikap netral, artinya tidak memiliki praduga, karena pada saat observasi Bapak Ibu adalah sedang menggali data, melalui pengamatan. Kemudian yang ketiga, fokuskan untuk mencatat apa yang Anda saksikan dan dengar saja. Ini juga sangat penting. Jadi fokus terhadap apa-apa saja yang Bapak Ibu saksikan, Bapak Ibu lihat ketika observasi, dan apa yang Bapak Ibu dengar ketika observasi. Jangan sampai apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar tidak tercatat, sehingga nanti ketika akan mengambil kesimpulan diintegrasikan dengan data-data pengalian data dari wawancara, dari telah dokumen dan angket, ini akan mudah melakukan triangulasinya. Kemudian yang keempat, jangan melakukan analisa atau judgement terhadap yang sedang diobservasi. Jadi pada saat berlangsung observasi, Bapak Ibu jangan melakukan kegiatan analisis atau penilaian apapun terhadap apa yang sedang Bapak Ibu observasi. Karena penilaian itu nanti ya ketika mau mengambil kesimpulan. Kemudian yang kelima, fokus terhadap apa yang sedang diobservasi, tidak sambil melakukan hal lain. Saya kira ini penting juga. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang ada di sekeliling, atau mungkin Bapak Ibu sibuk dengan mengamati HP ada WA yang masuk. Ini jangan sampai seperti itu, harus dihindari supaya perhatian Bapak fokus pada melakukan pengamatan. Kemudian yang berikutnya, jangan memberikan reaksi, baik secara verbal maupun non-verbal terhadap apa yang sedang diobservasi. Ketika Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang agak lain, atau sesuatu yang perlu dikomentari, tahan. Jangan terpengaruh, karena posisi Bapak Ibu sedang melakukan observasi untuk menggali data yang benar-benar adanya seperti itu. Kemudian berikutnya, buatlah catatan tentang data yang perlu ditindaklanjuti dalam pengambilan data yang lain. Misalnya, perlu data-data observasi itu perlu dilengkapi dengan data-data
yang dari hasil wawancara. Ini perlu dicatat baik-baik. Kemudian tidak buru-buru mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan. Jadi ketika selama observasi berlangsung, Bapak Ibu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Terakhir, pastikan ya asesor tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kehadiran Bapak Ibu dalam observasi jangan sampai mempengaruhi atau mengganggu guru-guru atau tenaga kependidikan yang lainnya merasa terganggu, sehingga perilaku yang ditampilkan oleh mereka itu berbeda dengan perilaku aslinya. Ya. Tidak perlu upacara perkenalan. Jadi ketika observasi masuk kelas, ya, langsung saja mengambil posisi, duduk di sebelah mana, tidak perlu mengenalkan diri, tujuannya apa, karena itu akan mengganggu suasana. Kemudian ini rekap ya, penggalian data. Jadi ketika melakukan penggalian data untuk IASP 2020 ini, itu ada melalui teknis observasi, telaah dokumen, wawancara, dan angket. Karena kita saat ini fokusnya pada penggalian data melalui observasi, maka butir-butir yang perlu dilakukan observasi adalah sebagai berikut, yaitu butir nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 12, nomor 13, nomor 15, nomor 16, dan nomor 17, kemudian nomor 18, 22, 23, 26, 27, 31, 34. Jadi ada 18 butir. Ini disebut butir inti. Kemudian berikutnya ada butir kekhususan ya. Butir kekhususan. Nah, ini butir kekhususan ada di SMK dan juga ada di sekolah luar biasa. Untuk butir kekhususan untuk SMK ada di butir nomor 38, nomor 41, nomor 40, kemudian nomor 42. Jadi butir kekhususan untuk SMK ada 3. Kemudian butir kekhususan untuk sekolah luar biasa atau madrasah luar biasa. Itu ada pada butir 36. Kemudian butir yang ke-40. Jadi butir kekhususan untuk SLB itu ada 2. Kemudian butir kekhususan SMK ada 3. Karena itu jumlah butir yang harus dilakukan observasi penggalian datanya itu ada 23. 18 berasal dari butir inti, dan ditambah 5 berasal dari butir kekhususan. Kemudian saya akan memberikan contoh ya, ketika observasi pembelajaran ya, di kelas tentunya, itu butir 12. Di sini ada aspek yang diobservasi, dan ada indikator. Aspek yang akan diobservasi adalah pelibatan siswa terhadap secara aktif dalam pembelajaran. Jadi aspek yang kita akan lihat ini adalah aspek pelibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Apakah selama pembelajaran para siswa itu aktif ya, belajar secara aktif. Tentunya ini dipengaruhi dengan bagaimana apakah guru-guru itu menciptakan suasana belajar yang aktif. Karena itu kita perlu lihat indikatornya, yaitu 1, apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Misalnya ketika guru menjelaskan materi tertentu, kemudian sudah selesai,
apakah guru memberikan waktu ya menyampaikan pertanyaan kepada para siswa? Apakah kalian semua sudah jelas atau perlu ada yang ditanyakan? Nah, ini artinya memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Kemudian yang kedua, apakah guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab? Nah, ketika ada salah satu siswa yang bertanya kepada guru, mungkin ya sebaiknya beri kesempatan dulu pada para siswa untuk memberikan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman sejawat, sehingga ada ada kesempatan siswa-siswa yang lain mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh teman sejawatnya. Kemudian yang ketiga, apakah guru memberi kesempatan kepada siswa mengerjakan tugas atau membaca atau diskusi. Nah, biasanya ada materi-materi tertentu pendekatan pembelajarannya melalui diskusi kelompok. Kemudian yang D, apakah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan hasil atau gagasan. Jadi misalnya ketika pembelajaran itu dilakukan melalui pembagian kelompok, kemudian kelompok diberi waktu sekian menit untuk mendiskusikan materi tertentu. Nah, setelah selesai mendiskusikan materi tertentu, apakah kelompok itu diberi kesempatan untuk menyampaikan apa hasil diskusinya, sehingga bisa didengar oleh kelompok-kelompok lain yang ada di kelas itu. Berikutnya, yang kedua, yaitu aspek pembelajaran melalui pengalaman konkret. Saya kira ini penting ya, pembelajaran melalui pengalaman konkret sangat penting sehingga siswa-siswa mudah memahami apa yang sedang mereka pelajari. Bagaimana melihat bahwa pembelajaran ini dilakukan melalui pengalaman konkret? Dapat kita lihat dari indikator yang pertama, pemberian kesempatan pada siswa untuk melakukan praktik. Jadi apabila pembelajaran ini dilakukan secara praktik, siswa-siswa akan dengan mudah ya apa yang sedang mereka pelajari karena dipraktikkan secara langsung. Kemudian yang kedua, yang B, apakah memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan simulasi. Jadi untuk memperjelas apa yang dia pelajari secara teoritis, itu disimulasikan. Ya. Sehingga apa yang dia pahami secara teori bisa dipraktekkan melalui simulasi. Yang C, apakah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media pembelajaran. Saat ini media pembelajaran berkembang dengan baik, terutama pembelajaran melalui berbasis teknologi informasi atau TIK ya. Apakah ketika pembelajaran terjadi itu siswa-siswa diberi kesempatan menggunakan media pembelajaran yang ada? Saya yakin ketika mereka dilibatkan atau menggunakan media pembelajaran yang ada, ini sangat mudah ya. Sangat mudah dipahami dan dicerna. Kemudian aspek yang ketiga adalah penyajian materi yang bermakna. Jadi materi-materi, apakah guru menyampaikan materi yang bermakna, artinya bermanfaat bagi kehidupan siswa itu sendiri. Indikatornya dapat dilihat, satu, apakah ada keterkaitan materi yang dipelajari dengan kehidupan siswa. Jadi apa yang dipelajari di sekolah, apakah ada kaitannya dengan pengalaman dia di kehidupan sehari-hari siswa itu sendiri, sehingga akan mudah untuk mencerna dan memahaminya. Kemudian yang B, apakah guru memberi contoh-contoh ya yang membuat siswa lebih paham terhadap materi yang dipelajari. Jelas kalau belajar dengan contoh-contoh konkret ini akan memudahkan ya, para siswa memahami materi yang sedang mereka pelajari. Kemudian terakhir,
penjelasan manfaat ya, penjelasan manfaat dan materi yang dipelajari untuk kehidupan. Jadi apa yang mereka pelajari ada manfaatnya untuk kehidupan, sehingga ini akan mudah akan mudah dipahami, akan mudah dilakukan ya, karena sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Kemudian masih observasi pembelajaran ada di butir 15. Jadi aspek yang diobservasi dan indikatornya yaitu yang pertama interaksi antar siswa dan antar siswa dengan guru. Jadi apakah dalam pembelajaran itu ada interaksi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Artinya apa? Ada dua arah komunikasi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa itu sendiri, sehingga kelas itu hidup. Kemudian indikatornya apa? Apakah ada pembentukan kelompok siswa yang heterogen? Karena saya yakin di dalam satu kelas itu tentunya terdiri dari berbagai macam latar belakang siswa. Nah, ini ketika ada pembelajaran yang melalui pendekatan cooperative learning dengan membagi-bagi menjadi kelompok, apakah dalam kelompok itu kelompok yang heterogen ya, yang berbagai macam latar belakang. Mungkin ada yang cepat memahami materi, ada yang sedang-sedang saja, ada yang lambat, sehingga mereka bisa saling belajar di antara mereka, diskusi. Kemudian yang berikutnya, yang B, terjadinya diskusi baik antar siswa maupun siswa dengan guru. Apakah ada ada diskusi ya, ada diskusi tanya jawab antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Ini juga perlu dilihat ya. Kemudian aspek berikutnya adalah suasana pembelajaran terlihat menarik dan menyenangkan sehingga siswa antusias. Saya kira pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, ini tentunya akan berpengaruh terhadap motivasi siswa untuk belajar. Mereka belajar dengan senang, semangat. Nah, ini bisa dilihat dari yang pertama, penggunaan strategi. Apakah strategi mengajarnya betul-betul menarik dan menyenangkan, model atau metode pembelajarannya relevan ya, dengan perkembangan yang sekarang ini, dan siswa-siswa itu mudah menangkap, mudah memahaminya, sehingga mereka merasa senang. Kemudian yang B, indikatornya adalah menggunakan media dan sumber belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Ini saya kira penting. Jadi media dan sumber belajar apapun tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, aspeknya yaitu apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks siswa. Nah, ini akan mudah apabila materi pembelajaran itu dikaitkan dengan konteks siswa. Kemudian masih observasi pembelajaran butir 22. Yaitu aspek yang diobservasi adalah pengembangan atau modifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dapat dilihat dari apakah guru mengimplementasikan strategi, model pembelajaran, teknik pembelajaran yang beragam, ya, yang menantang sesuai dengan rancangan yang dikembangkan atau dimodifikasi. Saya kira metode teknik pembelajaran yang beragam penting ya, sehingga bervariasi, karena gaya belajar siswa itu sangat beragam. Ada gaya belajar yang yang mereka harus mendengarkan, ada contoh-contoh yang harus dilihat, ada yang didengarkan, ada yang dia melakukan gerakan atau kinestetik. Kemudian yang B, menggunakan media atau bahan atau alat atau sumber pembelajaran yang bervariasi dan memotivasi sesuai dengan rancangan yang dikembangkan dalam PPT.
Jadi ada PPT, ada video, ada gambar, ada bahkan, sehingga sangat menarik. Ya. Kemudian yang C, memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pembelajaran baik sebagai sumber atau bahan dan atau sebagai strategi pembelajaran. Saya kira ini penting, apalagi sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu cepat, teknologi sudah masuk kepada pendidikan dan pada masuk proses pembelajaran. Ini akan sangat membantu para guru. Kemudian aspek yang berikutnya adalah pengembangan pembelajaran yang mampu mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan. Bagaimana dapat dilihatnya? Yaitu menggunakan teknik bertanya yang tepat. Ya. Kemudian yang berikutnya merespon jawaban siswa secara benar. Yang C-nya membentuk kelompok belajar secara heterogen sehingga kondusif dan mewujudkan pembelajaran yang kooperatif. Kemudian yang terakhir adalah adanya umpan balik atas pekerjaan siswa secara tepat dan positif. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan pada siswa perlu ada umpan balik sehingga apabila siswa menjawabnya kurang tepat, dia bisa belajar dari catatan-catatan yang diberikan oleh guru mereka. Kemudian aspek yang berikutnya adalah terkait observasi lingkungan. Yaitu aspek yang diobservasi adalah suasana dan budaya bersih di lingkungan sekolah madrasah. Saya kira penting. Suasana dan budaya bersih di sekolah di madrasah itu akan mendorong menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana melihatnya? Apa indikatornya? Yaitu satu, apakah ada kebiasaan ya untuk menjaga kebersihan sekolah dan madrasah. Ini juga perlu dilihat ya. Kemudian, apakah ada kebiasaan dalam pengelolaan sampah dan limbah sekolah? Apakah di sana ada tempat-tempat untuk pembuangan sampah sehingga sampah itu tidak berceceran atau berserakan. Ya. Kebiasaan menjaga kebersihan, kebiasaan bagaimana mengelola sampah dan limbah, ini sebagai bukti bahwa sekolah itu melakukan kebiasaan untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang terakhir ya, yaitu observasi terkait dengan sarana prasarana. Aspek yang diobservasi adalah pengelolaan sarana prasarana secara konsisten dan efisien. Bagaimana indikatornya? Ini dapat dilihat apakah sarana prasarana dimanfaatkan ya secara optimal dan efisien. Jadi sarana prasarana yang ada itu apakah oleh sekolah dan madrasah dimanfaatkan secara baik ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan ya sarana prasarana berdampak positif terhadap proses pembelajaran yang efektif. Nah, ini bisa dilihat dari kesiapan ya penggunaan sarana prasarana dan pembelajaran. Jadi sarana prasarana pembelajaran itu setiap waktu ya harus dalam kondisi siap untuk digunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, proses belajar yang berlangsung secara efektif karena didukung oleh ketersediaan sarana prasarana. Jadi karena ketersediaan sarana prasarana yang dikelola secara baik, sehingga ini akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Karena didukung dengan media-media pembelajaran yang bisa membantu memudahkan pemahaman terhadap para siswa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.